Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, sahabat Impact Family. Saya perkenalkan, di sini saya ada teman hari ini, siapa namanya? Ya, perkenalkan, saya Tommy Hilman, saya dari Kota Bandung dan saat ini bergereja di Gereja Baptis Indonesia Immanuel Bandung, Bu. Ya, hari ini kebetulan datang berkunjung dan wah, kehidupannya saya tertarik nih. Ya, saya rasa menarik untuk diberitahukan juga kepada saudara-saudara semua yang keluarga yang punya anak muda. Waduh. Ya. Dan Tommy ini saya sudah lama sekali mengenal dia. Dia seorang yang setia di dalam pelayanan dan jenjang kuliahnya sudah di S2, Bu. S2 ya? Ya, betul. Dan bidang apa? Oke, saya S2 di bidang teknik industri, Bu. Jadi saya punya dapat gelar magister teknik industri. Ya. Untuk apa sih itu? Itu sebenarnya teknik industri saya bidangnya lebih ke meluncurkan produk baru gitu ya. Sebenarnya itu arahnya nanti bisa ke manufaktur atau bisa ke manajemen juga gitu. Nah, setelah selesai kamu sudah dulu waktu saya kenal kamu sudah pernah menjadi dosen ya? Iya, betul. Ya, mengajar di mana? Saya mengajar di Universitas Parahyangan juga, di jurusannya memang harus inline ya, harus sama gitu. Lulusnya dari Parahyangan. Parahyangan juga. Maksud saya adalah S1, S2-nya kalau mau ngajar teknik industri bakal harus dari teknik industri juga. Oh, jadi yang linear ya, gitu ya. Inline, Iya. Nah, saudara, walaupun sudah S2. punya gelar S2, sudah menjadi dosen, tetapi aktif sekali. Dulu melayani bidang apa aja? Iya, saya melayani cukup banyak sih ya, Tuhan percayakan. Itu dalam hal kecil dulu biasanya, nanti Tuhan tambahkan. Saya dulu punya pengalaman di ketua dulu di pemuda di Gereja Baptis Immanuel. Terus dari situ pernah menjabat di ketua PKMB BPD Jawa Barat. Wow. Dan saat ini saya di Departemen Pemuda di Komisi Remaja, Bu. Waduh, ya. Saudara, itu bukan main-main, itu tanggung jawabnya besar ya. Dan waktu kamu bisa melayani jadi dosen, lalu pernah juga bekerja membantu keuangan di STT Baptis Bandung. Di STT Baptis Bandung. Begitu banyak hal-hal yang kamu lakukan itu, bagaimana kamu membagi waktunya? Oke. Ya memang mungkin untuk beberapa orang yang tidak terbiasa itu akan sulit, Bu, awal-awal gitu ya. Aku pun merasakan hal yang sama gitu ya. Pada awal. Dimana ada proses awal dan pasti akan ada pertumpahan darah dulu gitu kan ceritanya. Sampai pertumpahan darah tuh ya. Benar, karena ya kita belajar dari hal pasti ada melesetnya juga. Cuman yang saya pelajari, saya rutin untuk membuat catatan, Bu. Jadi kadang saya juga suka lupa gitu ya. Jadi saya tulis kira-kira hal-hal apa aja yang mau saya rencanakan atau lakukan di hari besok misalkan. Saya akan tulis. Kalau bisa sedetail mungkin sampai ke jamnya, sampai kita bisa seminggu, itu lebih enak, Bu. Jadi kita nggak akan meleset nanti dalam melakukan pekerjaan, baik nanti kerjaan, baik nanti kita pelayanan. Saya pelayanan juga kan di gereja juga, di gereja lokal juga saya pelayanan juga, Bu. Nanti ngurus latihannya, terus nanti ada pertemuan apa gitu, itu kan banyak banget. Banyak sekali. Kegiatan-kegiatan detail-detailnya. Nah, dari situ saya harus mencatat. Punya agenda, Bu. Jadi penting punya agenda dan perencanaan. Benar, merencanakan itu penting banget. Iya. Jadi itu sebabnya kamu selalu mengikuti nggak tuh perencanaannya? Ya, sebisa mungkin mengikuti, Bu. Sebisa mungkin mengikuti atas apa yang sudah direncanakan. Ya, sekarang kalau kita nggak ikutin ya ngapain juga buat rencana gitu ya. Jadi schedule ya. Jadi Tetap, kamu tahu jam berapa schedule. mesti apa yang harus lakukan, janji sama siapa, ketemu siapa, jangan sampai meleset gitu ya. Dan sampai sekarang saya melakukan juga, Bu. Tapi saya dari HP, Bu. Jadi dari HP nih kayak perencanaan kayak gini, Bu. Wah, jadwalnya di HP karena memudahkan sekali ini dari handphone gitu, Bu. Betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mesti belajar juga ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau punya anak muda, ya ini kan untuk keluarga ya renungan ini. Jadi saudara bisa menolong untuk kita juga ya, kayaknya orang tua juga punya rencana perlu ya. Betul. Kapan mesti melakukan apa? Sebetulnya kamu ambil ayatnya dari mana sih? Kok kamu bisa setia melayani Tuhan, lalu mau
melakukan pelayanan seperti itu? Ya. Mungkin kamu bisa kasih filosofinya apa? Ya. Saya percaya Bu, ketika saya melakukan sesuatu itu ada dasarnya gitu ya. Dan itu ayat yang saya pegang. Kalau saya boleh berbagi sekarang ini ada di Lukas 10, Lukas 16 ayat 10. Boleh saya baca Ya, mungkin silakan. untuk sahabat Impact Family. Nah, ini setia dalam perkara yang kecil gitu ya di sini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat ini Bu yang membuat saya tuh bahwa saya harus belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Dari hal yang kecil, setia dulu di gereja lokal, terus Tuhan tambahkan lagi untuk dipercaya ke BPD BPD daerah kan, persekutuan daerah ya, daerah ya Bu ya. Terus dipercayakan lagi puji Tuhan ke nasional itu seluruh Indonesia. Iya benar. Dan itu kalau ngomongin tentang pelayanan saya, tapi dalam hal apapun yang saya lakukan, dalam apapun itu perkara kecil tuh harus kita setia dulu, dan itu kita bisa handle dulu, bisa atur dulu. Nanti dengan otomatis Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi supaya kita naik level Bu. Ya, naik perlu tingkat. naik level ya. Betul. Moving forward. Nah, sahabat Impact Family, ini tadi sedikit wawancara dengan anak muda ini, Tommy ya. Dan saya tahu bahwa dia itu sudah S2 tapi masih meningkatkan jenjang lagi, dan sekarang ada pekerjaan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi besok ya? To be continued. Dan sekarang saya tutup doa dulu ya. Baik. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pertemukan kami dengan Tommy yang sudah berbagi bagaimana dia bisa membagikan waktunya untuk keperluan pekerjaan, bagaimana dia dapat melayani Tuhan di gereja, di daerah, di secara nasional. Tuhan berkati Tommy supaya Tommy makin setia dan makin dipakai oleh Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami bersyukur atas semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nanti sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.